Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, baru pertama kali ini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh daerah di Indonesia. Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mengurangi angka kekurangan gizi atau malnutrisi hingga stunting dengan sasaran MBG yaitu balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Di Sragen, Jawa Tengah, anak-anak menyambut baik hadirnya makan bergizi gratis MBG. Setelah cukup lama menanti, ratusan siswa SD dan TK di pinggiran kota di Sragen akhirnya bisa menikmati program makan bergizi gratis. Anak-anak kini bisa menikmati sajian menu dengan penuh gizi yang meliputi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu di sekolah. Merasakan yang namanya makanan bergizi itu untuk menyeimbangkan antara di daerah yang di kota sama tidak ada bedanya. Karena di sekolahnya kan tidak sama, Pak. Ada yang warga yang menengah, ada yang ke bawah sekali. Nah, yang ke bawah, keluar bawah sekali yang sangat membutuhkan ini, Pak. Akan tetapi, MBG berjalan bukan tanpa masalah. Di tengah program MBG yang bergulir, masalah muncul salah satunya keracunan yang diduga usai menyantap MBG. Baru-baru ini, lebih dari 1.000 orang menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat dalam 1 bulan terakhir. 132 mungkin karena kami terus update. Belum ada lagi ya, baru 132 itu. Ini kenapa kita buka posko di sini adalah untuk triase hijau ya, jadi yang bisa diobservasi di posko ini tentunya gejalanya yang ringan, tapi yang berat tentunya kami rujuk. Yang berat itu kenapa bisa ada sesek, kemudian koliknya setelah dikasih obat tidak hilang, nyeri perutnya, nah itu kita rujuk. Dan 107 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah tersebut belum memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Imbas dari keracunan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya menutup sejumlah SPPG penyandang yang diduga menyebabkan keracunan sejumlah siswa. Ya, sertifikasi akan dilakukan secepatnya ya untuk yang sudah beroperasi itu dalam waktu sebulan, SLHS-nya sudah selesai. Sekarang untuk SPPG yang baru akan bisa operasional kalau SLHS-nya sudah selesai. Jadi beda ya, yang sudah ada akan kita percepat dengan standar yang tetap sama. Nah, untuk yang baru-baru setelah lolos verifikasi oleh Badan Gizi baru boleh operasional kalau sudah memiliki SLHS. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, data hingga 4 Oktober 2025, jumlah total anak keracunan MBG mencapai 10.482 anak. Sementara data 9 September hingga 3 Oktober 2025, ada 5 provinsi terbanyak yang menelan korban MBG. Di antaranya Jawa Timur 620 anak, Jawa Barat 555 anak, Jawa Tengah 241 anak, Sumatera Barat 122 anak, dan NTT 100 anak. Presiden Prabowo juga menyinggung soal kasus keracunan MBG di hadapan APRA CEO Global. Prabowo bilang satu insiden keracunan makan bergizi gratis tidak dapat diterima. Presiden Prabowo akan memperketat SOP program MBG untuk mencegah insiden keracunan terulang. I think we had food poisoning, but when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor. Senin 20 Oktober 2025 mendatang, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, diharapkan upaya perbaikan dan evaluasi termasuk makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, sehingga program dengan niat mulia ini tidak terus memakan korban dan berdampak positif bagi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, 20 Oktober 2025 mendatang, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah program digulirkan. Salah satunya adalah yang cukup populer adalah makan bergizi gratis. Program ini memang bertujuan baik, akan tetapi munculnya kasus dugaan keracunan harus menjadi perhatian khusus dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana mengevaluasi program MBG ini? Pagi ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah hadir diantaranya Pak Edi Wuryanto, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian ada Mas Teguh Rifki yang merupakan ekonom makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM FEB UI. Pagi semuanya, selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya, ini kan kita tahu ya 20 Oktober atau hari Senin mendatang tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Dan kita tahu pula program makan bergizi gratis ini sudah bergulir juga hampir 1 tahun. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Edi Wuryanto, wakil kita di Senayan. Pak Edi, bagaimana pandangan Anda secara umum terhadap implementasi program MBG selama 1 tahun terakhir ini? Kalau bisa dikatakan nilainya berapa nih? Dari skala 1 sampai 10, Pak Edi. Ya kalau nilai ya semua berjalan dengan baik. Karena memang target presiden awalnya kan hanya 6.000 lalu 6.000 dapur ya, kemudian naik menjadi 30.000 dapur dalam 1 tahun. Itu memang bukan persoalan mudah. Di satu sisi BGN lembaga baru dengan struktur organisasi baru, lalu pejabatnya juga baru, maka di perjalanannya pasti banyak mengalami masalah di sana sini. Tetapi bahwa politik anggarannya sudah baik, politik kebijakannya yang sedang mencari model. Maka saya bisa menyadari bahwa perpresnya sampai sekarang belum turun. Betul. Meskipun Pak Presiden kemarin menyatakan 5 Oktober perpres itu akan turun. Dari sini kita bisa analisis bahwa kalau policy-nya belum clear betul, belum yakin betul, maka saya yakin Presiden tidak akan yakin dengan perpres yang akan dia keluarkan. Karena itu dampaknya adalah kualitas SPPG yang sudah berdiri itu ragamnya bervariasi. Apalagi sejak awal memang dari sisi kualitas misalnya SLHS, sertifikat penjamin makanan, HACCP itu dari awal tidak dilakukan dengan baik. Bahkan sampai saat ini catatan saya masih hanya 323 dari seluruh SPPG yang sudah operasional ada 11.567 itu baru memiliki SLHS. Maka ini yang masih mengkhawatirkan bahwa kalau ini kita biarkan semakin tambah jumlah dapur pasti keracunan akan meningkat. Maka pemerintah harus bekerja keras, regulasinya perpres harus diturunkan karena melibatkan banyak pihak kan. 82 juta penerima manfaat tidak hanya bisa diselesaikan oleh BGN sendiri, tapi melibatkan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat di dalam mendukung program ini. Karena 82 juta penerima manfaat bukan jumlah kecil, apalagi wilayah geografi kita sulit, maka menurut saya hal ini menjadi perhatian penting. Yang kedua, soal keadilan sosial. Kita tahu kan kalau bicara soal meningkatkan kualitas SDM, stunting, itu ada di desa-desa, ada di 3T. Sementara saat ini regulasi tentang bagaimana model SPPG di 3T, regulasinya belum ada. Maka wajar kalau SPPG banyak dibangun di kota-kota, sementara di desa-desa yang itu kantong orang-orang miskin itu belum dibangun dengan baik. Maka muncullah keadilan sosial. MBG ini hanya menyisir daerah-daerah perkotaan, tapi orang miskin yang ada di desa malah belum terjamah. Ini saya kira dua hal yang menjadi inti dari kelemahan evaluasi yang saat ini saya yakin pemerintah sedang bekerja keras. Sudah bekerja keras. Dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Anda, berapa nilainya dengan tantangan yang sudah dihadapi saat ini? Ya 6 lah. Ya, kalau 5 ke bawah ya kita harus hormati kerja kerasnya lah. Tapi untuk mencapai kesempurnaan, karena dari sisi anggaran sudah oke, tapi politik kebijakan dan politik regulasinya itu masih lemah. Oke, politik kebijakan dan juga politik regulasinya. Saya mau ke Mas Teguh Rifki dulu. Mas Teguh, dari perspektif
perspektif ekonomi, bagaimana Anda melihat cost effectiveness dari program MBG ini setelah 1 tahun berjalan, Mas Teguh? Iya, pertama MBG ini adalah bentuk program populis dengan misalokasi anggaran yang cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat cost effectiveness ini sangat-sangat tidak efektif. Kalau kita bandingkan dengan program serupa di banyak negara lain, ini sebetulnya MBG di Indonesia itu adalah yang termahal di dunia. Yaitu hampir 2% dari PDB gitu. Sedangkan di China dan India saja itu jauh lebih murah gitu. Jadi memang kalau kita bicara cost effectiveness sangat-sangat tidak efektif dengan 335 triliun yang akan digelontorkan ini. Nah, kalau kita lihat juga dengan pos-pos anggaran lain misalnya yang langsung memberi manfaat seperti kesehatan, lalu kemudian pendidikan itu justru lebih kecil pos anggarannya. Nah, ini kan makan bergizi gratis itu banyak sekali tantangannya. Pertama, ini kan programnya itu adalah program blanket. Jadi artinya semua masyarakat atau semua siswa itu dapat. Nah, isunya sekarang siswa yang sebelumnya kekurangan makanan itu hanya 7% gitu. Jadi sebelumnya siswa itu 93% sudah makan cukup, sudah makan 3 kali sehari. Orang kalau kemudian diberikan makan lebih dari 3 kali sehari, tentu akan jadi food waste. Nah, ini kemudian menjadi misalokasi anggaran yang sangat-sangat besar. Mas Teguh tadi. Kedua, ini adalah kan disebutnya makan. Tadi 93% ternyata nggak nambah makanannya. Kedua, apakah bergizi? Nah, ini nggak juga. Sudah banyak kasus keracunan yang terjadi. Dan ketiga, tadi apakah gratis? Nggak gratis juga. Gitu. Ini 335 triliun yang memakan budget pos anggaran-anggaran lain yang bisa digunakan secara lebih cost efektif. Kalau tadi Anda menyebutkan biaya program makan bergizi gratis ini lebih mahal dibandingkan negara-negara yang sudah menerapkannya lebih dulu. Lalu bagaimana program ini memberikan dampak ekonomi lokal seperti ada peningkatan usaha catering, UMKM, atau kemudian ada distribusi pangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan peningkatan ekonomi selama 8% ini bisa dihasilkan dari program makan bergizi gratis. Iya. Ini nggak terjadi juga. Jadi artinya balik lagi, kalau orang yang tadinya sudah makan 3 kali sehari, kemudian diberikan makan bergizi gratis dan makannya nggak nambah, berarti kan ini akan menjadi food waste. Atau kemudian kalau tadi hanya 7% siswa di seluruh Indonesia yang butuh tambahan makanan atau kekurangan makanan, berarti kan 93%-nya ini akan menjadi waste, akan menjadi misalokasi, akan menjadi sia-sia. Nah, ini kalau orang tidak nambah makannya, artinya adalah saat ada dapur MBG baru, saat ada aktivitas ekonomi baru dari SPPG, di saat yang sama maka ini akan mematikan kantin lokal, UMKM lokal, pedagang lokal. Jadi ini juga nggak kemudian membuat aktivitas ekonomi di daerah itu bertambah, tapi berpindah dari yang tadinya makan dari kantin sekolah ini ke MBG. Nah, perpindahan ini berarti memindahkan uang dari kantong UMKM lokal ke pemilik usaha MBG atau SPPG ini yang bisa jadi tidak berada di daerah tersebut. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya kemudian begini, apa yang kemudian harus menjadi fokus ke depan dalam fase berikutnya tentu saja agar program ini lebih tepat sasaran dan berkelanjutan secara fiskal, tidak ada misalokasi anggaran seperti yang tadi Anda katakan, Mas Teguh? Iya, sesuaikan apa yang menjadi tujuan program dengan programnya itu sendiri. Makan bergizi gratis, berarti itu adalah program untuk membuat siswa yang tadinya nggak makan menjadi makan. Yang tadinya makannya nggak bergizi menjadi bergizi, bukan keracunan. Dan ini memang tidak, yang gratis artinya tidak menyia-nyiakan sumber daya. Ini data Susenas dari BPS menunjukkan hanya 7% siswa yang kekurangan makan. Jadi kenapa kemudian diberikan 100% terhadap siswa? Ini kan misalokasi anggaran yang sangat besar. Ini betul-betul perlu dievaluasi.
Lalu kemudian apakah bergizi kalau kemudian ratusan ribuan siswa itu keracunan? Artinya kalau kita bicara di kantin sekolah, kantin lokal, itu sangat sulit terjadi keracunan. Kenapa? Kalau kemudian terjadi keracunan, kantin tersebut akan bangkrut. Kualitas ini yang saring itu adalah siswa sendiri, sekolah sendiri, masyarakat sendiri. Jadi mereka jaga betul kualitas makanan. Sekarang kan nggak bisa. Kalau kemudian ada keracunan, nggak mungkin SPPG tersebut ditutup. Nggak mungkin orang nggak makan dari situ. Sedangkan sebelumnya di kantin, kalau ada yang keracunan beli di kantin A, dia bisa beli kantin B. Kantin A itu akan bangkrut dengan sendirinya. Di sini nggak ada mekanisme pasar yang terjadi. Yang ada adalah memindahkan uang dari kantin-kantin sekolah ke pemilik-pemilik SPPG dan operator program MBG ini. Nah, ini misalokasi anggarannya sangat besar. Jadi memang betul-betul perlu dievaluasi kembali program MBG tersebut. Oke, perlu ada evaluasi kembali. Kalau menurut Anda, Pak Edi, perlukah ada evaluasi atau laporan secara resmi yang harus dilakukan oleh BGN dalam hal ini kepada DPR mengenai dampak ataupun insiden seperti dugaan keracunan yang kita tahu angkanya tidak sedikit. Di sana tadi juga Mas Teguh mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh soal anggaran. Pak Edi. Ya, evaluasinya kan pemerintah masih kerja keras untuk menaikkan kualitas SPPG ya. Dari seluruh instrumen yang ada agar memenuhi PP 86, lalu memenuhi peraturan Menteri Kesehatan. Lalu yang kedua, memang keterlibatan pemerintah daerah tidak bisa dihindari dalam konteks ini. Sehingga kerja kerasnya sekarang kan bagaimana para bupati wali kota seluruh Indonesia memiliki gerakan yang sama untuk sama-sama mengawal mutu program ini agar betul-betul menjadi makanan yang bergizi lalu menyasar pada orang-orang yang memang membutuhkan makanan bergizi ini. Lalu yang berikutnya memang policy ini kan sudah diambil dan sedang berjalan. Maka mau tidak mau evaluasi yang kita lakukan adalah dapur-dapur yang sudah ada ini diarahkan pada daerah-daerah yang memang kantong orang yang membutuhkan yang 7% tadi yang disampaikan. Karena itu butuh skenario bagaimana daerah-daerah yang terpencil kepulauan yang hanya sekitar di bawah 1.000 penerima manfaat itu segera dilayani, apakah menggunakan SPBG dengan volume yang kecil ataukah misalnya ide dapur yang berbasis sekolah misalnya daerah-daerah 3T itu intinya kan evaluasi itu harus segera dilakukan karena kalau tidak ini berkepanjangan maka yang saya khawatirkan yang orang-orang miskin di 3T itu malah semakin tertinggal karena fokusnya model SPBG sekarang kan yang bangun yayasan ya tentu yayasan kalau membangun di daerah-daerah terpencil tentu dia nggak akan memiliki nilai ekonomi, tentu dia mereka enggan. Karena itu pemerintah harus segera memperbaiki itu. Dari pandangan Anda, seberapa pentingkah kemudian harus ada policy yang menaunginya dalam hal ini adalah Perpres yang sampai saat ini belum keluar atau belum diterbitkan oleh Presiden soal tata kelola MBG, singkat saja. Ya semua akan menjadi tidak punya pola standar yang baku kan dari input, proses, dan output. Dan keterlibatan banyak pihak. Lalu policy ini mau diarahkan kemana? Kan selama ini masih menjadi perdebatan terus kan. Karena itu suatu kebijakan, suatu program itu harus dipayungi dengan politik regulasi. Perpres lah kali ini. Sebelum kita bicara jauh tentang undang-undang ya, Perpres dulu lah. Nah, ada kepintangan tentang Perpres ini sehingga pemerintah daerah menjadi ragu-ragu, tidak ada kewajiban. Mereka juga akan kesulitan untuk menganggarkan karena tidak ada payung hukum. Kepala Dinas Kesehatan mau masuk ke dapur juga nggak ada perintah peraturan yang melakukan itu. Lalu misalnya para guru, kepala Dinas Kesehatan di kabupaten kota mau terlibat aktif. Ini kan semuanya jadi trafficnya jadi crowded kan. Sehingga memang dari awal kami sudah menyampaikan bahwa politik regulasi Perpres itu menjadi sangat penting. Nah sampai saat ini kan itu belum dilakukan oleh pemerintah, maka yang sedang kami tunggu itu. Terakhir saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, jika Anda diminta untuk memberikan masukan ke pemerintah, reformasi apa yang paling mendesak dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini? Singkat saja. Pertama, di stop dan dievaluasi.
lalu kemudian reevaluasi kembali anggarannya dan tujuannya. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Mas Teguh telah bergabung bersama kami dan juga Pak Edi Wuryanto juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam program Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Masih soal 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming terkait dengan program makan bergizi gratis yang digulirkan yang salah satunya cukup populer.